Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Rian Arthur, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, mungkin saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurhalimah Revina Putri dengan NIM 1503 621002. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview tugas ketiga, yaitu tugas individual mata kuliah Strategi Media Pembelajaran. Pada tugas ini, yaitu soalnya adalah tentukanlah satu kompetensi dasar di salah satu mata pembelajaran di SMK. Dikarenakan ranah saya adalah pendidikan teknik bangunan atau konstruksi, saya mengambil kompetensi dasar yaitu menerapkan konsep sambungan dan hubungan kayu pada jenis konstruksi dan ukurannya. Lalu di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya, saya menggunakan kalimat memahami jenis-jenis sambungan kayu. Nah, untuk soal yang kedua adalah membuat analisis konten dari mata pelajaran tersebut. Di sini saya menggunakan jenis-jenis sambungan kayu sebagai konten atau isi pada pembelajaran konstruksi sesuai dengan ranah PTB. Nah, dikarenakan konstruksi selalu berhubungan dengan bahan kayu, dan juga kayu merupakan bahan yang sering banget di- dipakai oleh banyak orang, entah untuk keperluan rumah, bangunan modern maupun tradisional, jembatan, dan bangunan konstruksi lainnya. Ukuran kayu juga sangatlah beragam, sehingga dalam proses konstruksi memerlukan ukuran kayu yang lebih panjang, di mana kayu dijual di pasaran biasanya tidak panjang, tidak semua panjang, maka dibutuhkan sambungan-sambungan dari kayu yang satu dengan kayu yang lainnya. Untuk pemecahan masalah ini dibutuhkan langkah-langkah pendukung secara efektif dan efisien dalam pengadaan pembangunan konstruksi bangunan. Maka pada konstruksi ini memerlukan persyaratan tertentu pada keteguhan dan kekuatan sehingga dapat memikul beban rencana baik beban maksimum maupun minimum yang akan timbul. Selain itu, konstruksi rumah yang terbuat dari kayu banyak bagian bangunan untuk memenuhi tertentu, yaitu memakai beragam jenis sambungan. Nah, untuk sambungan sendiri, sambungan kayu sendiri itu terdapat 7 jenis yang saya ketahui, yaitu pertama sambungan bibir lurus, di mana jenis sambungan ini sangat sederhana, hanya terletak lurus saja. Lalu, yang kedua ada sambungan kayu lidah dan alur atau TNG, di mana sistem ini digunakan pada sambungan kayu bertujuan supaya kayu bisa saling mengunci. Sambungan kayu ini berfungsi sebagai penyambung antara satu kayu dengan kayu lainnya. Lalu yang ketiga, ada sambungan kayu purus lubang. Kayu purus lubang ini merupakan sambungan lidah dan alur, namun sambungan kayu purus lubang biasanya digunakan pada balok atau digunakan untuk membuat sambungan. Lalu yang keempat, sambungan memanjang kunci sesisi, di mana sambungan memanjang kunci sesisi ini biasanya digunakan untuk membuat konstruksi kuda-kuda, atap, seperti balok tarik atau kaki kuda-kuda. Lalu yang kelima, ada sambungan memanjang kunci jepit. Pada sambungan ini biasanya memanjang dan berguna untuk menetralisir momen sekunder yang terjadi pada sambungan kunci seisi. Lalu yang keenam ada sambungan bibir lurus berkait, di mana sambungan ini berkelanjutan dari sambungan bibir, tetapi berkait adanya gaya tarik yang timbul dari batang. Lalu yang terakhir, ketujuh, ada sambungan kayu ekor, burung atau finger joint, di mana sambungan ini membentuk beberapa alur dan lubang kayu yang terlihat sangat indah.
Dari ketujuh sambungan yang saya jelaskan tadi, maka jenis sambungan ini umumnya menggunakan yang dipelajari, dikuasai oleh otodidak atau para tukang kayu. Nah, biasanya untuk sambungan-sambungan ini, para tukang kayu sudah mengerti sambungan manakah yang cocok digunakan pada konstruksi rumahan atau bangunan lainnya. Nah, untuk pembelajaran pada materi sambungan kayu ini adalah, yaitu kita bisa mengetahui gimana caranya untuk memperpanjang ukuran kayu sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita bisa uh, tahu bagian-bagian rumah mana yang harus disambung dengan sambungan kayu tersebut. Kesimpulan bahwa konstruksi bangunan, sambungan, dan macam alat sambungan, serta interaksi kedua faktor tersebut terhadap dari sifat mekanik maupun fisik. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa manfaat pembelajaran sambungan kayu yaitu kita tahu tentang informasi bagi pengguna kayu jika memerlukan bentangan yang panjang. Dikarenakan yang tadi saya bilang di awal, karena kayu tidak semuanya berukuran panjang, maka membutuhkan sambungan dan macam alat dengan sambungan yang tepat. Dari materi atau isi konten yang saya jelaskan di atas merupakan sebuah pembelajaran mengenai tentang sambungan kayu pada konstruksi. Selanjutnya, eh, pada soal nomor keempat, yaitu kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil dan riset. Dan untuk mereview ke soal ketiga, yaitu dengan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Nah, eh, di sini karena saya sudah meriset berbagai jurnal yang tersedia di internet, entah dari jurnal scholarship ataupun tentang Crossref. Di sini saya dapatkan bahwa uh, pendapat saya yang cocok, strategi, metode, atau media pembelajaran yang cocok pada pembelajaran sambungan kayu ini adalah menggunakan project-based learning, di mana metode pembelajaran tersebut menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Contohnya, pengalamannya seperti yang kita ketahui uh, pada rumah-rumah tradisional banyak banget yang menggunakan sambungan-sambungan dikarenakan pengalaman dari turun-temurun masyarakat. Maka dari itu, Project Based Learning ini di uh, memberikan bantuan untuk mendorong dan membimbing peserta didik fokus pada kerjasama dengan melibatkan kerja kelompok. Pada pembelajaran ini, sangatlah disarankan untuk menggunakan kelompok agar siswa berfokus pada perkembangannya mereka. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau permasalahan akan melibatkan para siswa di dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau aktivitas integrasi, memberikan peluang para siswa untuk bekerja secara otonomi dengan periode waktu yang lama. Selanjutnya, Project Based Learning ini memberikan kesempatan kepada siswa lebih aktif belajar karena siswa didorong aktif dalam proses bertanya, menginvestigasi, menjelaskan, dan berinteraksi dengan permasalahan. Selanjutnya, siswa dapat menghasilkan sebuah produk dari hasil investigasi dan dipresentasikan. Pada materi ini, sambungan kayu membutuhkan ide dan pemikiran setiap siswa dalam berpikir kritis, mendapatkan hasil akhir yang bisa dikemukakan, ditampilkan di media apapun. Selanjutnya, uh, untuk kesimpulannya adalah bahwa project based learning ini sangatlah dibutuhkan di proses pembelajaran karena yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu di sini adalah referensi-referensi yang saya dapat. Ada 10 referensi jurnal yang saya dapatkan mengenai materi strategi media pembelajaran dan juga materi sambungan kayu. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.